Beli laptop di pertengahan tahun 2026. Menurut saya ini bukanlah hal yang mudah, dan kalau Anda salah, Anda bisa rugi selama bertahun-tahun. Jadi saya nggak mau menutup-tutupi di sini kalau harga laptop ini belakangan sedang sangat naik ya. Ini nggak cuma di online, tapi juga di offline. Saya juga sempat ke beberapa toko di Jakarta, dan mereka mengungkapkan kalau zaman sekarang itu sudah mulai susah untuk bisa dapat laptop dengan spek yang oke, misalnya Ryzen 5 atau Core i5, di bawah 10 juta rupiah. Dan parah lagi, ini kemungkinan akan naik lagi. Tentunya ini akan cukup menyulitkan buat beberapa teman-teman yang akan berkuliah sebentar lagi ya, karena ini sekarang bulan Juli, mungkin bulan Agustus, September itu akan mulai berkuliah, dan kemungkinan besar akan butuh laptop untuk kuliah. Di video kali ini saya akan berbagi beberapa tips supaya teman-teman tuh bisa dapat value terbaik di kala susah seperti ini. Nah, dan sedikit bocoran, menurut saya hampir semua tips yang akan saya bagikan pada video kali ini mungkin agak kontroversial dan agak sedikit beda dari tips yang biasa saya bagikan. Saran apa saja tipsnya? Jangan skip video ini sampai habis. Jadi tips pertama, kalau memang sekarang itu laptop harganya sedang mahal, maka belilah laptop yang mahal. Loh, apa maksudnya? Bukan sekarang itu ekonomi lagi tercekik dan sebagainya ya. Kenapa disuruh malah beli yang mahal? Kalau dilihat dari harga, tentu beli mahal itu akan sedikit mencekik ya, karena ya komponen itu mahal, udah gitu juga biaya hidup mungkin lagi tinggi, udah gitu laptopnya juga kenapa harus beli yang mahal. Tapi realitanya, komponen yang paling mahal yang bikin harga laptop itu bengkak belakangan ini adalah sebenarnya cuma dua, yaitu adalah soal RAM dan NAND flash ya, yang kita pakai untuk storage. Sekarang saya sedang perlihatkan perbandingan harga produksi untuk iPhone 17 Pro Max 12GB plus 1TB storage, dan iPhone 18 Pro Max dengan 12GB dan 1TB. Jadi sama persis konfigurasinya, cuma beda seri sekarang yang lebih baru. Oke, saya paham ini bukan laptop, ini adalah HP, saya juga tahu. Tapi di sini kita bisa lihat secara perbandingan ya. Kalau kita bandingkan dua HP dengan generasi berbeda, tapi spesifikasi untuk RAM dan storage-nya sama, biaya untuk produksi prosesor, body, kemudian juga untuk komponen lainnya, itu nggak banyak berubah. Yang berubah, yang banyak bengkak adalah dari segi NAND flash atau storage-nya dan RAM. Jadi bisa dilihat di sini kalau harganya itu membengkak lebih dari 2 kali lipat. Ini artinya kalau kita beli laptop yang murah, akan kerasa banget penurunan value-nya antara kita beli laptop dengan harga 8 juta di tahun lalu dengan 8 juta di tahun ini. Mungkin tahun lalu itu kita masih dapat Core i5 atau Ryzen 5, tahun ini mungkin cuma bisa dapat Core i3 atau Ryzen 3, dikarenakan produsen laptop tersebut harus menghemat dari satu sisi pada laptop tersebut, satu komponen dari laptop tersebut, supaya harganya itu tetap kompetitif. Sebaliknya, kalau kita beli laptop yang agak high-end, oke lah, harga yang laptop high-end itu juga pasti akan naik, pasti akan kerasa dampak dari kenaikan harga RAM dan storage. Tapi value-nya itu bisa dibilang masih tetap bagus ya. Jadi memang harga NAND flash dan RAM itu meningkat, tapi ya kita tetap dapat laptop bagus. Jadi kasar itu kalau kita beli laptop yang low-end, mungkin kenaikan harganya sampai 50%. Nah, kalau kita beli laptop yang high-end, mungkin kenaikan harganya cuma sekitar 20 hingga 30%. Jadi secara value kita bisa dapat barang yang lebih bagus. Ini bukan berarti saya minta Anda untuk beli laptop yang sangat-sangat mahal ya kalau untuk kuliah, bukan laptop yang mungkin 20-30 juta, enggak juga. Tapi yang saya harapkan di sini adalah teman-teman mungkin bisa beli laptop yang harganya 13-15 juta. Menurut saya Windows yang sekarang harganya 14-15 jutaan itu masih oke-oke aja kok. Terlebih kalau Anda kuliah itu mungkin keperluannya cuma buat nyatet, kemudian untuk ngerjain tugas pakai Microsoft Office, mungkin juga coding, programming. Ya, menurut saya nggak akan berat-berat amat lah. Dan kalau memang ada tugas yang berat banget dari kampus Anda, dan Anda itu dipaksa untuk pakai laptop Anda, menurut saya yang salah adalah kampusnya, bukan Anda. Karena Anda itu nggak ada kewajiban untuk beli laptop yang sangat high-end, Anda cuma punya kewajiban untuk punya laptop yang cukup aja untuk mencatat, untuk mendukung perkuliahan, untuk ngoding di rumah, dan hal-hal lainnya yang nggak butuh banyak processing power. Nah, itu masih oke di laptop pribadi. Nah, kalau memang Anda itu nggak sanggup untuk beli laptop yang high-end, jadi mungkin cuma cukup uangnya untuk beli yang tengah-tengah atau mungkin low-end, nah, saran saya ini mungkin agak beda dari biasanya, tapi mungkin Anda coba bisa cek toko-toko offline. Nah, jadi begini, belakangan memang saya itu, dan mungkin juga banyak reviewer lain itu kalau menyarankan beli laptop ya, kalau bisa ya online aja lah, karena biasanya itu value-nya lebih bagus, kemudian stoknya juga nggak terbatas di toko-toko di misalnya kota besar aja. Tapi di sini saya melihat ke beberapa toko offline belakangan ini, saya melihat kalau toko-toko offline itu kadang punya stok yang nggak ditampilkan di offline, dan secara value itu menurut saya masih bagus. Jadi begini, sebagai contoh, saya baru aja ke suatu toko offline di suatu mall di Jakarta Selatan, dan salah satu keunggulan dari kita itu beli laptop offline adalah kita bisa konsultasi langsung dengan yang jaga toko.
sehingga mudah-mudahan nih kita bisa dapat laptop dengan value yang lebih bagus meskipun mungkin serinya lebih lama. Jadi sebagai contoh nih, sekarang itu kalau di toko online itu banyak Asus VivoBook Go ya, dimana menurut saya ini secara spek sepertinya cukup oke. Jadi dia punya Ryzen 5 generasi yang 7000 series, kemudian punya RAM 8GB. Nah, sayangnya memang VivoBook Go ini, dia meskipun RAM 8GB, dia itu nggak bisa di-upgrade. Jadi, kita stuck dengan RAM 8GB selamanya. Nah, kalau kita sudah punya kondisi seperti ini, dan kita sudah tahu nih, kira-kira pengennya apa ya? Kalau kasus ini kita adalah pengennya itu punya laptop yang RAM-nya itu bisa di-upgrade. Nah, sekarang yuk coba kita tanya. Oke, jadi tadi saya baru aja ke toko offline ya, dan menurut saya cukup menarik nih. Jadi saya itu awalnya baseline-nya pakai Asus VivoBook Go ya. Kalau kita nyari laptop yang harganya itu di bawah 10 juta, Ryzen 5, RAM-nya 8GB hari-hari ini ya. Hanya saja memang itu masalahnya tadi nggak bisa di-upgrade. Nah, tadi saya setelah menyampaikan kondisi seperti itu, toko yang ada jualan Asus, ternyata mereka nggak punya opsi yang bisa dibilang cukup oke lah, karena yang Asus VivoBook yang sebenarnya mungkin cukup oke untuk sebagai upgrade dari VivoBook Pro, itu dia dijual di harga tadi 11-12 jutaan ya. Asus VivoBook S14 itu udah agak high end. Yang menariknya, begitu saya ke gerainya HP yang sebenarnya itu satu retailer juga, sama-sama satu grup lah itu antara Asus dan HP. Di situ saya menemukan penawaran yang saya cukup menarik, dan ternyata model laptopnya itu ya yang nggak asing lagi buat saya dan mungkin mayoritas penonton channel ini. Gak lain adalah HP 14 dan HP 240 itu 240. Jadi ini kalau mereka sih bilangnya ini sekelas, tapi menurut saya HP 14 itu dia lebih atas dikit lah. 240 itu lebih kayak yang buat korporat. Keduanya itu menawarkan harga hampir 10 juta rupiah untuk yang model 8GB. Dan tadi kayak yang model 8GB itu dia punya RAM yang 8GB satu keping. Jadi kalau mau upgrade, kalau mungkin nanti harga RAM sudah turun, ya tinggal tanam satu lagi aja. Itu adalah salah satu opsi yang bagus, dan kalau menjadi online juga sebenarnya ada HP 14. Hanya saja stoknya itu mungkin belum tentu merata. Bisa aja Anda coba, tapi ya kembali ke toko offline itu mungkin bisa jadi opsi yang bagus saat ini kalau Anda itu butuh konsultasi, dan mungkin juga nantinya kalau emang ada apa-apa, ada garansi, ya Anda tinggal ke toko itu aja. Oke, jadi opsi ketiga, kalau memang teman-teman pengen lebih hemat lagi, ya tentu saja teman-teman mungkin sudah bisa tebak adalah beli second ya. Jadi begini, kalau beli second itu secara saya pribadi, saya juga suka beli second. Tapi saya kalau beli second, saya hampir nggak pernah beli secondnya itu online tanpa ngeliat barangnya langsung. Jadi saya harus cek dulu. Dan beli second juga harus hati-hati, karena jangan sekedar beli second jadi kelihatan di atas kertas itu bagus, padahal sebenarnya banyak yang sudah cacatnya ya. Jadi kalau cacatnya itu mungkin sudah ada benturan, atau mungkin baterainya sudah nggak bagus, atau mungkin Windows nggak license. Nah, banyak menurut saya itu hal-hal yang mungkin kurang dijelaskan secara baik oleh seller di online, dan Anda itu jangan sampai beli online tanpa lihat barangnya dulu. Dan ini menurut saya cukup basic. Tapi kalau Anda beli online, jangan cuma Anda itu melihat suatu spek komputer itu ya cuma misalnya, oh ini i5, oh ini Ryzen 5, jadi udah pasti bagus dong. Ya jangan lupa kalau namanya i5, Ryzen 5, i3, Ryzen 3 itu pasti ada generasi ya. Jangan sampai Anda tuh belinya yang kalau Ryzen itu yang generasi 2000 atau 3000 udah agak kelamaan, atau i3 atau i5 itu mungkin yang generasi ke 10, 8, 6, atau bahkan mungkin lebih tua lagi ya. Menurut saya itu rugi lah beli yang seperti itu. Ini mungkin kalau secara kecepatan masih oke, tapi ya kalau secara efisiensi daya, kemudian juga Windows update, ya saya nggak tahu Microsoft akan support berapa lama lagi, itu bisa jadi masalah di tahun-tahun mendatang. Memang mungkin agak sulit untuk beli laptop bekas di toko-toko offline yang recommended ya, karena menurut saya juga lokasinya terbatas, dan seller-seller recommended juga terbatas. Tapi ada beberapa tempat yang bisa, menurut saya itu bisa Anda pertimbangkan. Salah satunya ada banyak di Haroko Mangga 2, ini nggak disponsori BTW. Tapi kalau Anda mau lihat di sini bisa lihat, saya kasih linknya Nerd Review. Sepertinya kalau secara value saya kira cukup bagus ya, nonton videonya sendiri langsung aja ya. Tapi ini bisa jadi satu opsi kalau teman-teman itu butuh laptop second yang mungkin secara speknya nggak tinggi-tinggi amat, tapi secara reliability, secara tempat untuk garansi dan reparasi itu
terjamin ya ini ada. Oke, jadi mungkin sekian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten teknologi lainnya. Saya juga terima kasih telah menonton.